Terkubur bersama waktu, kolam renang Bakbis, kolam renang pertama Kota Bogor dan juga menjadi primadona di masa 90-an itu, kini kondisinya memprihatinkan. Kolam renang yang dahulu kala berjuluk Kota Paris itu, kini tak terawat, seolah-olah dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Dari depan, sebuah papan di depan pintu gerbang masuk tampak lusuh, nyaris hilang dimakan zaman. Kondisi prihatin inilah yang membawa tim insert investigasi menelusuri jejak-jejak kenangan dan menyingkap cerita tempo dahulu. Baik pemirsa insert, di belakang saya ini adalah gerbang pintu masuk menuju kolam renang. Dan di sini, tepatnya di bangunan yang saat ini saya berdiri, kemungkinan dulunya adalah loket untuk membeli tiket bagi pengunjung yang ingin datang ke kolam renang. Seperti bisa dilihat, ini adalah papan-papan rules atau peraturan untuk memasuki kolam renang. Dan di sini, sepertinya dulu tempat di mana para pengunjung mengantri untuk menikmati wahana kolam renang. Karena kabarnya dulu kolam renang ini memiliki pengunjung yang sangat-sangat ramai. Dan di belakang saya ini adalah tangga atau akses jalan menuju dari kolam renang yang ada di bawah. Dulu masih nilai dari harga 300, 250 sampai 300 perak ya. Sekitar tahun 60 sampai 70-an. Di Bogor hanya ada 2 kolam. Dulu kolamnya di Pemandangan, Sempur, sama Batu Tulis. Hanya dulu Sempur sama Batu Tulis duluan dia tutup. Hanya ini masih bertahan. Ini maaf, orang tuanya udah nggak ada, tidak ada yang bisa meneruskan. Sihir masa lampau terasa kuat ketika menapakkan kaki di area kawasan kolam renang. Bahkan setiap penyisir titik sudut tempat ini selalu ada ajakan untuk memeluk kisah yang telah lampau. Salah satu catatan sejarah yang masih diingat sampai sekarang adalah cerita tentang berdirinya kolam renang ini yang konon merupakan warisan masa penjajahan Belanda dahulu. Dulu itu peninggalan Belanda. Tahunnya kita nggak tahu ya. Pokoknya kita pindah ke sini tahun 1963. Ketika saya lahir di sini. Di atas dulu kita tinggal, baru tahun 1964 kita pindah ke sini. Tapi apa kalau kolam renangnya itu sudah ada atau bagaimana? Kolam renangnya sebetulnya sudah ada, cuman kita rehab lagi. Kami rehab. Tadinya kolam renang itu di atas tuh cuma 10 meter, kita rehab jadi kurang lebih 25 meter. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, tutup itu sejak tahun kapan? Kalau tutupnya itu setelah mungkin ayah meninggal, terus dipegang sama paman, tapi nggak begitu lama karena saya kebetulan pindah ke Pekalongan, kakak saya pindah ke luar sini, jadi di sini hanya beberapa orang, jadi mungkin nggak ada yang ngelola. Ya mungkin perawatan dan memang persaingan yang cukup luar biasa karena beberapa tempat bahkan hotel juga sudah menyediakan tempat berenang. Kolam renang Bakbis atau kolam renang Kota Paris barangkali tak semegah dan seagung dahulu. Tapi di tengah belukar hutan dan ilalang serta jejak-jejak kolam inilah kisah lain pun menyeruak. Salah satu kisah yang paling masyhur dan kerap didengungkan sampai sekarang, yakni kolam renang Bakbis melahirkan banyak atlet renang terbaik di negeri ini. Sebelumnya kami itu kolam renang ini khusus untuk latihan. Kebetulan ya sering mencetak atlet-atlet juga, ada atlet PON, ada atlet tim Jawa Barat. Alhamdulillah kami berdua juga mantan tim Jawa Barat. Oh begitu. Oke Bu, di sini saya lihat kolam renangnya cukup dalam ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa meter kedalaman dari kolam renang ini? Kolam renang bawah ini tadinya 2 meter. Sebelah sana 1 meter. Cuman karena banyak yang berenang itu anak-anak, nah kita ditingkatkan lagi jadi 1 meter. Nah dulu ini di sini tempat loncat indah lah, ada papannya gitu. Oh berarti tepatnya di sini ya, di depan sini, saya ini. Oh. Cuman tapi karena banyak di bawah juga ada yang berenang gitu, membahayakan. Jadi akhirnya kita bongkar aja lah gitu untuk lebih amannya lagi gitu. Soraya dan Farida bukan sekedar saksi hidup. Kakak beradik ini jugalah
pernah menimba pengalaman emas menjadi atlet perenang dari kolam renang Bakbis ini. Bahkan bukan cuma mereka, beberapa publik figur pun zaman dahulu kerap mampir untuk latihan berenang atau sekedar melepas penat di tempat ini. Pasalnya, kolam renang ini cukup komplit karena dilengkapi berbagai fasilitas dan mini restoran. Oke, terus apakah dulu maksudnya sempat diperpanjang ini karena lintasannya terlalu pendek? Iya betul, karena memang kolam renangnya kecil, hanya 10 meter lah, kita rehab lagi, orang tua kami rehab sampai 25 meter gitu. Dulu juga istilahnya ada banyak juga artis-artis zaman lama lah gitu, zaman tempo dulu gitu, sering juga ke sini gitu. Dulu ini tempat ganti pakaian gitu. Kalau ada kantin juga di sini, bakso yang istilahnya dulunya baksonya kita buat sendiri. Kakek ya, kakek sama nenek buat sendiri dari mie, pangsitnya sama baksonya gitu. Makanya teman-teman, aduh itu baksonya di kolam renang Kota Paris ngangenin banget gitu. Belasan tahun dibiarkan terbengkalai tak dirawat, kolam renang Bakbis menjelma menjadi tempat mati. Beberapa bangunan memang masih tampak kokoh berdiri. Pun juga kolam-kolam yang dipakai renang untuk atlet, anak-anak dan untuk umum pun masih tetap ada. Tapi sayangnya kondisinya kian memprihatinkan. Tak pelak, kisah-kisah mistis seperti penampakan makhluk gaib hingga anggapan miring lain menyeruak seketika. Ini kebetulan kalau ini kamar kecil ya, kamar kecil. Kalau ini juga gudang dan tempat penjaga kolam. Terus di sini juga ada tempat bilas untuk orang berenang. Berarti yang bagian ini ya Bu ya? Iya. Tempat bilas kolam renang. Iya, Terus betul. kalau di bagian ini nih Bu, bagian tempat kita berdiri sekarang ini tempat apa dulu? Ya tempat-tempat duduk-duduk aja. Di sini tempat duduk. di Ini sini. juga ada Ada tembok-tembok gitu ya. Biasanya kalau tempat yang sudah lama terbengkalai terus tidak tidak difungsikan, itu menjadi tempat bermukimnya makhluk-makhluk gaib gitu. Aku juga dengar nih ada banyak kisah mistis seperti itu, ada yang lihat penampakan dan lain-lainnya. Tapi itu wajar gitu, karena jangankan kolam renang yang memang airnya menggenang ya, tempat yang kering aja bisa jadi tempat makhluk gaib gitu. Bukan sekedar catatan sejarah dan cerita-cerita tempo dahulu yang tetap hidup di tempat ini. Kolam renang Bakbis yang dahulu menjadi ikon kota Bogor ini pun terus mengakar pada alam. Walau telah bertahun-tahun dibiarkan tak terurus, mata air di kolam renang ini masih mengalir sampai sekarang. Kok masih ada air yang keluar nih Bu? Kalau boleh tahu dijelasin ini gimana nih Bu? Alhamdulillah, mungkin kuasa dari Allah ya, kadarullah kita di sini tuh ada mata air. Nah kebetulan nih mata airnya masih mengalir. Alhamdulillah juga waktu tahun berapa entah saya juga lupa, sempat warga tuh PDAM ledengnya mati. Nah alhamdulillah masyarakat minta pada kami. Wow, ini sumber mata airnya asli, gak ada karena di atasnya ada pohon bambu, di atasnya ini ada kali, jadi dia ada rembesan tuh airnya bagus, murni. Ya. Dari kisah masa lampau tentang kolam renang Kota Paris, seperti apa juga pesona tempat wisata Lembah Purba dengan wahana keranjang sultan yang begitu populer hingga menarik perhatian aktor Hollywood. Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.